Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan topik di statistics. Sekarang kita akan masuk pada modern statistics. Salah satunya adalah pembahasan mengenai corpus statistics. Kita akan membahas paper dari Malberg tahun 2014 tentang corpus statistics. Pertama, kita akan mulai dengan apa itu corpus linguistics. Ada beberapa tokoh di sana yang menekuni bidang ini, misalnya ada Sinclair, Tom McInerney, dan Becker yang banyak berada di Lancaster. Jadi kalau kalian tertarik untuk mengkaji linguistik corpus, itu bisa ke Lancaster, kan di sana ada beberapa tokoh yang memang fokus kajiannya di bidang corpus linguistics. Nah, corpus linguistik ini mengkaji fenomena bahasa atas dasar beberapa sampel data yang sudah tersimpan secara elektronik yang itu diambil dari natural language phenomenon. Jadi misalnya dapat berupa koleksi sebuah tulisan ataupun dari recorded spoken language, misalnya dalam percakapan ataupun speech dan lain-lain. Oleh karena itu, yang menjadi poin penting dari korpus linguistik adalah bagaimana data itu nanti harus sudah tersimpan dalam sebuah metadata yang dapat diakses secara elektronik. Nah, kemudian yang penting juga kita pahami mengapa korpus linguistik itu nanti bisa memiliki kontribusi dalam kajian statistika adalah karena dia repeated words yang terjadi atau frekuensi penemuan sebuah kata atau frase dalam teks yang kita lihat itu akan memberikan perbedaan dimensi makna. Jadi misalnya kata tertentu itu muncul dalam sebuah teks, maka dia akan memiliki kecenderungan mengapa kata itu dipilih oleh penulis maupun oleh pembicara. Sehingga menurut si Zuckerberg ini dia mengatakan repeated pattern of word are associated with different meanings of word. Dan karena tidak selalu kata yang sama memiliki makna yang sama. Nanti akan bergantung pada konteks atau bagaimana hubungan leksikal dan teks itu digunakan untuk melihat apakah kata itu memang tepat digunakan meskipun kata itu nanti sinonim. Sehingga contoh paper yang saya sarankan kalian baca di sini bagaimana synonymous word itu tidak always sinonim maknanya. Nah, sebenarnya kajian statistik itu kemudian melitik beratkan pada bagaimana kita mengevaluasi pattern of the words, bentuk atau formula dari sebuah kata yang muncul dalam sebuah teks. Oleh karena itu, bagaimana sebuah kata digunakan berulang-ulang atau frekuensi sebuah kata dalam teks yang kita lihat itu memiliki poin penting untuk melihat makna dan fungsinya nantinya. Sehingga pattern itu akan membantu kita melihat bagaimana dimensi makna dan fungsi, misalnya dia berkolokasi dengan verb atau noun atau adjektif atau dengan kata apa, sehingga kita bisa melihat bahwa kata ini itu pasangannya dengan kata ini. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris itu ada kolokasi kata, misalnya kata instead dengan menggunakan preposisi of dan lain sebagainya, itu awalnya bisa dilihat dari bagaimana seseorang penutur asli itu menggunakan kata tersebut. Kemudian dilihat frekuensi atau repetitive word yang muncul dalam kata tersebut. Misal kita akan melihat pada kajian atau tulisan seseorang, maka kita bisa melihat kecenderungan orang itu dalam mendeskripsikan sebuah fenomena, misalnya menggunakan deskriptif untuk yang tempat, deskripsi untuk karakter, bagaimana dia menggunakan pilihan katanya, sehingga kita bisa melihat frekuensi kata yang digunakan untuk menentukan atau melihat apakah dia memiliki kecenderungan identitas tertentu ketika memilih kata. Sebagaimana yang kita bahas dalam style as a choice, bahwa pemilihan kata itu cenderung atau tends untuk associated dengan seseorang atau penulisnya, yang itu bisa terbagi dengan kondisi bagaimana dia menulis atau kondisi di luar dunia tulisan yang dia sedang kerjakan, misalnya aspek sosial, politik yang terjadi dan lain-lain. Selain dari target konsumen yang akan membaca tulisannya ya.
Oleh karena itu, kolokasi kata menjadi penting untuk kita lihat dalam kajian linguistik korpus. Selain itu, kita juga perlu melihat konteks ya, atau yang sering kita sebut dengan concordance. Kalau Marx mengatakan ada local contextual meaning, sehingga kenapa kalau local contextual? Karena dia spesifik konteksnya terhadap teks yang sedang kita kaji, tidak meluas lebih dari teks yang kita kaji. Oleh karena itu, seringkali drawbacks dari linguistic corpus adalah karena dia too spesifik pada teks yang sedang kita kaji saja, tidak bisa melihat bagaimana teks itu di luar konteks yang teks berikan. Jadi misalnya hubungan dengan sosial itu agak susah dicari, tetapi bisa dilihat dari hubungan teks interteks dalam korpora yang kita analisis. Nah, misalnya si Malbah memberikan contoh menggunakan kata soldier, di mana dia memiliki varian kolokasi kata ya. Jadi misalnya kalian lihat di sini sebelum dan sudah kata soldier itu bermacam-macam. Nah, dia bold adalah bagaimana penggunaan kata his soldier dan ada kolokasi kata yang lain, misalnya look over, looking often over dan lain sebagainya. Let his hand upon his soldier dan lain-lain. Nah, ketika mengkaji stylistik dalam perspektif atau kacamata korpus, maka hal ini menjadi penting untuk kita lihat. Mendeskripsikan kata yang sedang kita lihat dengan keyword soldier misalnya, lalu kata apa yang muncul sebelum dan sesudahnya untuk melihat kolokasi yang ada. Jadi apakah dia berterima dengan kata yang lain atau tidak berdasarkan data yang kita miliki. Sehingga penggunaan soldier di sini menurut si Malberg itu bisa memberikan deskripsi bagaimana karakter fiksi dalam sebuah karya tersebut diposisikan dalam hubungannya dengan karakter yang lain. Sehingga misalnya menggunakan his soldier atau left soldier itu memiliki dimensi makna yang berbeda-beda. Nanti bisa kalian lihat di bukunya Marburg untuk detail bagaimana aplikasi dan makna yang akan dimunculkan dengan menggunakan pendekatan linguistik korpus dalam mengkaji karya sastra. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami sebelum menggunakan korpus linguistik dalam kajian teks. Misalnya kita perlu memahami apa itu concordance, kolokasi, keyword. Concordance berarti kita perlu melihat konteks di mana kata itu terjadi atau muncul. Kolokasi adalah bagaimana kata itu bisa berpasangan atau berterima dengan kata yang lain. Misalnya ada noun collocation, verb collocation, adjective collocation, dan lain sebagainya. Kemudian ada semantic prosody, itu bukan pada tone ya, tapi lebih pada evaluative meaning. Jadi bagaimana sebuah kata akan diasosiasikan memiliki kecenderungan makna baik negatif ataupun positif. Kemudian misalnya ada juga cluster atau lexical bundle, di mana ada kata tertentu yang dia repeated muncul dalam kajian dalam teks yang kita sedang kaji. Nah, apa tools yang kita gunakan dalam mengkaji ini? Ada beberapa, misalnya kita bisa menggunakan Wordsmith, Encode, atau Sketch Engine, yang itu bisa di-download, bisa diunduh dari Google, misalnya Uncon itu yang paling banyak, atau kalau tidak kalian bisa langsung masuk pada, kalau bukan karya sastra, maka bisa langsung masuk pada penyedia korpora, misalnya British National Corpus, American COCA, dan lain-lain. Jadi membantu untuk menganalisis korpora atau data berdasarkan pendekatan linguistik korpus, sehingga bisa membantu kita. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi bahwa salah satu strength-nya dari korpus ini adalah dia akan memberikan kuantifikasi melihat fenomena yang ada dari sebuah korpora yang sudah disediakan. Kalau ingin lebih memberikan justifikasi, maka perlu digabung dengan pendekatan kualitatif. Sehingga seringkali ada misalnya pendekatan korpus dengan bantuan analisis wacana. Itu untuk mensiasati kelemahan dari korpus linguistik yang terlalu banyak quantification dan mensiasati dari kelemahan discourse yang too subjektif pada individual perspektif ya. Sehingga digabungkanlah menjadi korpus assisted discourse analysis misalnya.
Oke, yang perlu kita highlight lagi bahwa kajian korpus ini itu give extra emphasis to qualitative concern karena dia akan memberikan si peneliti itu interpret the result. Jadi bantuan atau guideline how to interpret the result. Selain dia sangat emphasis pada quantification, tetapi ketika proses analisisnya dia juga akan memberikan uh, ruang bagi peneliti untuk memberikan interpretasi sehingga tidak fokus pada frekuensi saja, tapi juga pada concordant analysis misalnya. Dan itu juga akan highlighting hubungan antara linguistic analysis dan literary appreciation. Karena sebenarnya dia tidak hanya rely pada comparison saja, tapi juga melihat bagaimana hubungan data, hubungan kata dengan kata yang lain dalam sebuah teks. Dan oleh karena itu bisa menjadi alternatif ketika kalian mengkaji tentang gaya bahasa atau stylistik, ya, biar tidak hanya fokus pada deskripsi metafora, personifikasi, ataupun melihat varian jenis language style yang ada, tapi kita bisa melihat kata apa yang paling sering muncul, bagaimana dia berkolokasi, dan apa kira-kira dimensi makna yang ditimbulkan. Dan terakhir ini bisa kalian respon, how would you think that corpus linguistic might be applicable to the study of language style? Sehingga kalian bisa respon ini, bisa tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan nanti.